khusus di rumah salah satu tamu istimewa di TV Speed. Siapa lagi kalau bukan Pak Muksin Harahap. Kasih tepuk tangan dulu ya di pemirsa di rumah. Iya. Nah, selamat siang Abang. Selamat siang Pratama, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Bagaimana setelah beberapa bulan kita di rumah, apakah kehidupan mulai ada seperti yang dikatakan pemerintah new normal? Apakah dengan seperti ini ada sedikit pembaruan dalam kehidupan buat Abang sendiri? Ya, bagi saya dalam keadaan apapun memang kita harus bersyukur. Karena pada saat ini kita masih diberikan lagi udara yang segar, kesehatan. Wah. Nah ini paling penting sekali gitu. Tapi yang paling utama adalah pikiran yang positif, ini yang sangat penting sekali. Karena seperti yang kata Bang Tama tadi, bahwasanya selama COVID ini gimana? Ya, saya pikir masyarakat itu banyak yang galau lah, saya pikir. Intinya semuanya dari pikiran kita. Tetap dari pikiran ya Bang? Benar, tepat sekali. Jadi buat teman-teman yang di rumah, sahabat-sahabat TV Speed khususnya, ternyata COVID boleh datang, tapi semangat tidak boleh pergi. Nah, saya sebelumnya sudah pernah berjumpa dengan Abang Da Muksin, salah satu motivator di Kota Medan, yang menurut saya pada saat ini ya masih seperti ini aja. Nah, seperti yang dikatakan Pak Muksin tadi, apapun semuanya intinya dari pola pikir ya Bang ya. Tepat sekali Bang. Jadi kalau saya boleh sedikit bertanya ini Bang, iya. Pola pikiran seperti apa yang harus kita cerna dalam kehidupan seperti ini? Yang kebanyakan manusia sekarang tergantung dengan pola normalnya, ya pergi pagi, pulang petang. Kalau dia tidak bekerja di luar ya rasanya nggak nikmat ataupun tidak normal seperti biasanya. Ada solusi mungkin dari Abang? Sebenarnya ini dulu juga terjadi pada saya. Di saat saya itu kerja di BUMN. Oh, pernah bekerja di BUMN? Ya, pernah dulu. Ya, pernah dulu. Tapi saya terkadang berpikir kita punya sel-sel saraf yang barangkali yang ini yang kita kurang pahami. Kenapa? Manusia itu adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Dan ini harus kita sadari. Makanya saya berpikir bahwasanya apapun kita bisa kerjakan. Artinya kita mau jadi sebagai karyawan, buruh, apalagi pengusaha. Nah, makanya saya katakan ini semua tergantung apa yang kita pikirkan. Tergantung dari apa yang kita pikirkan ya. Tepat sekali. Nah, jadi gini Pak, tergantung dari apa yang kita pikirkan. Kalau seandainya yang dulunya berpikiran mungkin yang saya lakukan ini salah atau benar, berarti ada plus minusnya. Iya. Nah itu tips-tipsnya dari Abang bagaimana itu menyingkirkan pola-pola pikiran yang negatif seperti itu. Nah, energi. Saya kembali lagi bahwasanya energi. Jadi terkadang energi atau aura ini terkadang ini yang membuat persoalan. Bahwasanya kalau kita energi kita negatif, maka yang akan datang ke kita itu jangan heran, yang datang itu akan negatif juga gitu. Nah, jadi begitu juga dengan yang positif. Itu tidak akan pernah orang yang positif berteman dengan yang negatif. Dia akan menjauh gitu. Begitu juga dengan sebaliknya. Jadi ini yang paling penting yang kita pikirkan. Jadi energi ini yang paling utama. Energi anak apa gitu. Jadi kalau memang Anda masih ragu, saya sudah positif enggak ya? Atau saya masih negatif enggak ya? Kadang orang bisa menilai dengan pertemanan kita, siapa-siapa aja yang barangkali yang berteman dengan kita gitu. Nah, bukan berarti orang yang kelas atas itu tidak berteman dengan yang bawah. Kenapa? Karena sebenarnya energi positif ini akan gabung dengan orang-orang melingkupi ya Bang ya. Positif. Seperti teman-teman tahu, kalau kita heningkan sejenak suara kita, terdengar musik Bali ya. Nah, iya. Saya dari tadi pertama datang ke sini terheran-heran. Jadi suasana di sini tuh kalau pemirsa semua tahu, ya walaupun kita sedang di rumah, tapi ya lihat
seperti berada di luar rumah malah. Iya. Itu memang ada suasana seperti ini setiap hari atau bagaimana? Iya. Saya paling senang dengan alam. Dan kebetulan saya bergelut di sebuah perusahaan sih sebetulnya. Nah, saya waktu itu ke Bali, pembicara di depan hampir 3.000 orang di Bali. Wow. Dan saya sering mendengar lagu-lagu seperti ini di saat sarapan pagi gitu. Ya sebetulnya kembali lagi saya mencoba untuk lebih tenang lagi dengan lantunan daripada suasana gemerciknya air dan kemudian seni dalam suara-suara Bali tadi. Ini membuat saya lebih fresh gitu. Itu saja. Luar biasa sama semua. Khususnya yang di TV Speed. Ya, kalau ada yang ingin bertanya-tanya, kebetulan kita hari ini sedang live. Mungkin bisa bertanya-tanya, kita akan sampaikan langsung pada orangnya. Sedikit saya buka history tentang profil dari Abang Da Muksin Harap ini adalah satu dari sekian leader dari dunia, khususnya di perusahaan Swedia. Dan kita bisa lihat di sini ada di depan ada beberapa prestasi dan mungkin masih banyak lagi yang disimpan. Saya juga kurang begitu paham, tapi ya saya sedikit ada lihat di sini ada make that change. Wow, ini maknanya apa nih, Bang? Kalau boleh tahu, bisa cerita sedikit nggak nih, Bang, tentang story ini, Bang? Wah, ini waktu itu kita ada acara direktur seminar namanya, yang diadakan kalau direktur seminar itu di Indonesia. Kebetulan entah kenapa berkat kerja keras sih sebetulnya dan teman-teman kita mendapatkan nomor 11 di seluruh Indonesia. Nomor 11 di Indonesia? Di Indonesia waktu itu. Wow, super sekali. Dan saya pun udah hampir lupa ini karena kejadian ini ya di tahun yang lewat lah, tahun 2011 waktu itu. Kenapa saya bilang hebat? Karena yang saya tahu perusahaan ini adalah perusahaan kosmetik yang nominalnya itu ya saya bilang menengah ke atas hampir rata. Namun pemakainya lebih banyak wanita. Nah, di sini yang paling hebatnya adalah peringkat 11 dari top meeting di tahun 2011. Ya kita lihat sosoknya gitu. Masih laki-laki tulen. Dan di sini masih banyak lagi ya, Bang ya? Banyak. Kalau ini bisa cerita sedikit nggak, Bang, tentang ini, Bang? Dan ini juga waktu tahun 2009. Nah, temanya itu Yes You Can, dan kita pun mendapat pertumbuhan waktu itu termasuk tercepat. Dan alhamdulillah ya tercepat waktu itu, dan ini juga diberikan untuk top Asia kali ya di tahun itu juga tahun 2008. Oh, ini top Asianya ya? Iya, dan jadi kita dalam hal pertumbuhan tercepat, dan waktu itu nomor 3-nya dari Cina. Dan ini kembali lagi saya katakan bahwasanya dari awal pembicaraan dengan Pak Tama tadi mengenai apa yang kita pikirkan. Apa yang kita pikirkan, iya, teman-teman? Jadi saya memikirkan bahwasanya gimana sih kok orang bisa menjadi nomor 1. Dan saya tanamkan pada diri saya harus bisa nomor 1. Masalah waktu itu adalah memang kita rencanakan dari awal. Dan itu tidak pernah terjadi tiba-tiba karena daripada kerja keras sebenarnya. Dan lebih dari itu, nah ada sih yang barangkali banyak juga, saya sudah kerja keras nih. Iya, pasti. Nah, saya sudah S2 bahkan sudah S3, tapi kok nggak berhasil juga ya gitu kan. Nah jadi kembali lagi bahwasanya kita punya namanya 2, jasmani dan rohani. Nah artinya kita harus namanya berhubungan horizontal terhadap manusia, tapi jangan lupa vertikalnya juga gitu. Horizontal terhadap manusia dan jangan lupa vertikalnya. Nah jadi ini semuanya apapun itu kalau Allah itu ridho maka pun katanya, maka jadilah gitu. Jadi maka jadilah. Iya, jadi nggak perlu ragu sih sebenarnya. Nah makanya usaha dulu baru berdoa. Nah jadi di sini perlu namanya keikhlasan. Nah saya paling kalau saya ingatkan sampai sekarang itu barangkali saya menangis gitu kan, tapi ya udahlah, ya itu kisah lalu lah. Tapi perlu teman-teman ketahui di sini bahwasanya ini penting sekali ya, hal terhadap orang tua.
Nah, ini yang paling utama yang saya lakukan sebenarnya. Dan alhamdulillah saya terhadap orang tua itu cukup patuh, dan kemudian memang kerja keras juga dan sambil berdoa. Alhamdulillah sampai sekarang pencapaian itu, dan yang sangat saya syukuri sampai sekarang ini, walaupun ya orang lagi galau, COVID dan lain sebagainya, saya yakin dan percaya alhamdulillah masih diberikan Allah itu kesehatan bagi kita. Amin. Amin. Jadi teman-teman semua, khususnya di sahabat Speed, di sini kita ada lihat beberapa buku. Namun sebenarnya masih banyak gudang buku di sini. Yang saya lihat sedikit di sini adalah buku tentang champion. Tadi saya sebelum acara ini saya sempat baca ini. Isinya sangat menarik. Nah, tapi ada satu hal yang buat saya bertanya-tanya, Bang. Dari pertama tadi data, kemudian sedikit penyambutan alunan musik. Di tengah kesibukan Abang, selain menjalankan aktivitas bisnisnya, kemudian rumah tangga, kenapa masih sempat untuk membaca? Ini penting sekali. Jadi saya itu terus terang kuliahnya nggak selesai waktu itu. Kuliah nggak Nggak selesai. selesai. Dan ini ya saya bilang keburu menikah waktu itu kan. Nah, jadi saya nggak bisa menunggu lagi gitu kan. Ya, saya pikir setelah menikah, waktu itu saya sambil kuliah juga. Tapi ada di sana yang harus saya pilih, tanggung jawab. Kira-kira mau lanjut kuliah, apa tanggung jawab terhadap keluarga. Dan ini pilihan yang sangat susah sekali gitu. Saya pilih memang tanggung jawab terhadap keluarga. Nah, jadi waktu itu saya ulur kuliah saya, dan alhamdulillah saya bertanggung jawab terhadap keluarga. Ini yang paling penting sekali. Ya saya stop waktu itu kuliah gitu. Itu saja. Tentang keluarga, berarti dari sedikit perjalanan bisnis Abang sampai Abang bisa seperti sekarang ini, tidak terlepas dari keluarga juga ya, Bang? Iya pasti. Bisa bicara sedikit nggak, Bang? Cerita sedikit mungkin tentang peranan seorang ibu dalam kehidupan Abang sampai seperti saat sekarang ini, dan peranan dari keluarga mungkin. Nah, ibu istri lah ya, Iya. maksudnya. Nah, jadi ini sering yang dibahas ya, memang keberhasilan seorang ayah atau suami itu tidak terlepas daripada seorang istri. Nah, jadi saya pernah ditanya waktu itu kita ada acara meeting waktu di Paris waktu itu ya. Waktu di Paris. Iya, waktu Paris. Lantas saya tidak bawa istri gitu. Saya pun terkejut loh. Ditanya sama managing director, istri ibu mana katanya. Oh kebetulan saya bawa anggota saya waktu itu kan. Dan itu ditanya terus gitu. Mereka pikir saya itu tidak lagi keluarga, lagi kurang baik. Ternyata saya terpikir-pikir sebelum dari sana, kenapa dia menanyakan ibu atau istri saya gitu. Karena sebetulnya bisnis itu biar langgeng dan lebih berkembang lagi, itu memang harus didukung sama istri gitu. Harus didukung. Harus, itu Jadi tidak bisa. ada sedikit pertanyaan yang menggelitik nih, Ya, Bang. ya. Jadi bagaimana ketika orang yang saat ini belum punya istri, Bang? Apakah nggak bisa sukses juga? Bisa. Iya. Mungkin ada pertanyaan teman-teman yang jomblo nih ya. Saya sampai ini pesannya langsung. Iya. Iya. Jadi sebetulnya apapun yang kita inginkan itu bisa tercapai dengan kerja keras sebenarnya. Tapi kembali lagi tergantung dengan apa yang kita pikirkan. Bukan berarti kita itu masih lajang, apalagi sekarang banyak ya masih muda ya kan. Nah, ini sudah berhasil gitu. Nah, jadi kalau saya berpikir sekarang, keberhasilan seseorang itu bukan karena mengejar uang aja sih sebetulnya. Nah, jadi banyak terkadang orang itu memang saya berhasil, memang keuangan saya biasa-biasa sih, cuma berpenghasilan 10 atau 20 juta sebulan. Nah, jadi keberhasilannya sebetulnya bukan karena uangnya, tapi berapa banyak yang memang seseorang itu bisa mensukseskan orang lain, itu kebanggaan bagi dia. Mensukseskan orang lain. Iya. Sementara kita sendiri pada saat itu sedang menjajaki kesuksesan itu ya, Bang. Iya. Nah, Wow, jadi ini inti yang paling luar biasa, membuat orang menjadi lebih baik. Berapa banyak orang bisa berubah, yang negatif menjadi positif, itu kan sebuah keberhasilan gitu. Jadi pencapaian keberhasilan itu jangan pernah didasarkan dengan uang. Ini penting sekali. Kenapa?
Karena menurut saya uang itu bukan berarti Anda dianggap sudah berhasil. Nah, kalau saya katakan udah di bagian ekonomi, ya penghasilan 100 juta apakah sudah kaya atau berhasil? Belum tentu. Kenapa? Kalau utangnya 200 juta, penghasilan 200 juta, itu miskin juga namanya kan gitu. Bukan remes malah lembo ya. Nah, itu Mari dia. Bang, sambil minum. Oh ya, terima kasih. Mari pemirsa, kita minum dulu Ya, berhubung dulu. lagi obrolan santai. Ternyata ada sisi yang sangat luar biasa yang kita sedikit kupas hari ini adalah menunggu sebenarnya. Nah, namun dari pola pembicaraan hari ini ada beberapa poin yang saya perlu sedikit tegaskan kembali. Sebelum Anda mensukseskan orang lain, ternyata ada peran dulu di diri kita. Apa itu? Pola pikir. Bagaimana pola pikir kita terhadap diri kita, apakah kita mau sukses atau tidak. Kemudian langkah yang kedua adalah sukseskan orang lain, maka Anda jauh lebih sukses. Ya. Benar seperti itu ya Bang? Tepat sekali. Nah, jadi boleh saya tambahi. Karena kembali lagi saya katakan mengenai energi tadi, ini sangat berkaitan sekali. Artinya kalau kita menabur kebaikan, itu berlaku hukum ya, tabur tuai. Berarti Tabur itu tuai. akan kembali ke kita. Nah, banyak terkadang itu hanya sebuah tulisan atau kiasan atau banyak membaca hanya sebuah ya banyak didengar ke kuping, tapi sebetulnya maknanya itu lebih kepada kehidupan keseharian gitu. Kehidupan sehari ya. Kehidupan berkeluarga, kehidupan bermasyarakat, kehidupan berteman. Jadi energi yang memang kita buat positif terhadap orang, sebenarnya kita nggak akan pernah rugi. Memberi atau menyumbang apa saja yang kita berikan, itu tidak akan pernah rugi karena itu akan kembali ke kita gitu. Nah, jadi ini juga sebaliknya gitu. Hati-hati juga gitu. Kalau kita menyepelekan orang atau tidak barangkali sombong atau tidak menghargai orang, maka orang pun akan kembali begitu juga terhadap kita. Nah, jadi saya pikir inilah yang termasuk new normal sekarang. Jadi saya berharap kepada pemirsa teman-teman bahwasanya kita harus tanamkan diri kita gitu. Obat yang paling hebat itu ya saya pikir bukan obat kimia ataupun berangkat ke Jerman membawa, tidak gitu. Obat yang paling hebat itu adalah semangat pada diri kita. Motivasi dari kita itu adalah obat yang paling luar biasa. Kenapa? Karena dengan kita bersemangat, kita termotivasi, kita bergairah, maka energi-energi positif itu akan dekat ke kita. Dan kesehatan itu semakin bertumbuh. Kalaupun sekarang Anda sedang ya barangkali menambah stamina obat ini, itu hanya tambahan. Tapi yang paling utama itu adalah sebenarnya memang semangat, gairah, atau passion Anda sendiri. Nah, sedikit lagi nih Bang, ada sedikit pertanyaan mungkin yang dulunya pernah bersemangat. Auranya mungkin lagi menggelora. Mungkin pada saat new normal ini ya terlalu lama banyak diam di rumah gitu kan. Kemudian semangatnya jadi down. Itu ada tips nggak dari Abang untuk menaikkan kembali gelora semangat itu tadi? Nah, jadi kembali lagi ini masuk ke materi kita barangkali ya. Iya. Ini kembali lagi masalah menunggu gitu. Saya pernah mengutip dari sebuah ya motivator ya pembicara bahwasanya masalah menunggu ini besar-besar dikaitkannya bahwasanya dia katakan jangan pernah menunggu ya. Jangan pernah menunggu. Jangan pernah menunggu karena tidak ada waktu yang tepat untuk memulai. Tidak ada waktu yang tepat untuk memulai. Iya. Mulailah dari kemampuan yang biasa-biasa. Kemampuan yang luar biasa itu akan timbul di perjalanannya nanti. Mulailah dari yang biasa-biasa, maka Kemampuan yang luar biasa itu akan timbul di perjalanan. wow, itu tips bagus buat teman-teman tipis-tipis sekalian. Dan mungkin pemirsa di rumah juga harus mulai kembali dari semangat yang kecil dulu. Jadi terkadang ketika kita lupa untuk semangat yang besar, coba mulai dari semangat kecil dulu. Ya mungkin bisa sedikit, mungkin pemirsa di rumah Ya. Bang belum paham ya tentang
mulai semangat kecil ini seperti apa contohnya gitu? Nah, saya waktu itu teringat waktu saya pacaran gitu kan. Ya, malum lah kalau namanya sudah mau malam minggu itu dari jam 3 sore itu udah siap-siap itu. Iya. Mandi apa, wah banyak lah pakai ini pakai itu untuk persiapan untuk malam minggu. Nah, jadi ini kita udah janji gitu. Ya waktu itu ada tempat ya suasananya cukup enak gitu. Kalau dulu kan tidak ada kafe-kafe seperti sekarang ini gitu. Paling ya di taman bunga gitu kan. Romantis ya, Nah Mas? ya begitulah gitu. Nah, padahal waktu itu janjinya sudah clear gitu kan. Habis sholat maghrib, udah kumpul 30 menit setelah itu kumpul di satu tempatnya gitu. Dan yang dulu kan tidak ada handphone gitu kan. Iya. Nah, kebetulan saya pun tidak ada, waktu itu kan ada telepon umum pakai koin lah gitu. Nah, jadi saya masukkan koin, ini telepon rumahnya nggak ngangkat-ngangkat gitu kan. Padahal ini saya sudah tunggu setengah jam gitu. Jadi berawal dari sana menunggu itu sangat sebal sekali gitu. Iya. Pasti. Sangat sebal sekali, apalagi sudah mulai gerimis gitu. Nah, ini yang sering terjadi timbul pikiran-pikiran negatif. Kalau kita memang negatif kepadanya, aduh ini nggak benar ini. Nah, jadi saya berpikir bahwasanya, oh ternyata menunggu itu sangat menyebalkan. Ini kejadian yang paling membuat energi menjadi negatif salah satu. Padahal kalau saya datang ke rumahnya tidak menunggu langsung aja kenapa tidak gitu. Saya sudah tahu apa yang terjadi gitu. Ini menunggu yang pertama. Menunggu yang kedua saya teringat waktu saya di pesawat ya. Waktu itu udah lelah ya, bayangkan itu kalau ke Brazil itu perlu waktu 26 jam. Saya pernah waktu ke Brazil 26 jam ke sana. Ini cukup jauh. Dan saya duduk, kebetulan saya itu kepingin sekali membaca majalah gitu ya, sambil duduk ya, daripada pusing kepingin majalah gitu. Dan saya lihat nggak ada pula majalah di sana. Dan saya lihat di seberang sana kebetulan ada orang lagi buka-buka majalah, dan saya lihat wah itu enak majalahnya. Dan waktu itu dia selesai membacanya, dia taruh itu di bangku belakang itu kan. Dan saya kepingin sekali itu, dan saya menunggu kapan waktunya ya dia menoleh ke saya, ataupun gimana caranya saya untuk mendapatkan daripada majalah itu. Tapi saya waktu itu menunggu, itu yang sangat menyebalkan dan menakutkan. Kenapa? Karena tidak akan pernah mungkin dia itu menyodorkan majalah itu ke saya. Dia tak tahu ini. Itu masalah menunggu kedua. Jadi saya pikir menunggu ini identik juga dengan menambahkan meminta. Jadi saya tidak malu waktu itu meminta. Toh memang saya minta majalah itu, toh memang kalau dia tidak kasih, saya dan dia aja malu. Tapi kalau dia kasih, alhamdulillah. Dan saya jumpai dia, saya pinjam majalah, ternyata tidak ada jadi masalah gitu. Dan inilah yang saya pikir menunggu ini adalah waktu yang sangat melelahkan. Nah, jadi di saat COVID ini pun saya kaitkan masalah menunggu. Kita tidak bisa menunggu new normal ini, ada yang bilang sampai Desember, ada yang Oktober, dan lain sebagainya. Terus seperti kata Pak Tama, sebagian orang sekarang ini menunggu waktu lebih baik, kapan COVID ini kita baru berjuang, itu saya pikir tidak. Begitu juga saya waktu itu, apakah saya harus selesaikan kuliah dulu, baru saya mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, ataukah sekarang ini ya musim ini kan tidak baik, ada yang musim hujan, bukan gitu. Waduh ini lagi banjir, ini nanam ini kurang baik. Apa saya harus tunggu ini semua? Saya tidak bisa tunggu gitu. Nah, artinya saya berharap inilah keterangan yang tadi yang saya katakan, menunggu, tidak ada waktu yang tepat untuk memulai. Jadi kita mulai aja gitu dengan kemampuan yang biasa-biasa aja. Kenapa? Di saat kita berjalan, kita saat melakukan usaha, apapun aktivitas, ternyata di situ akan timbul peluang yang lebih besar lagi. Dan ini yang sering saya lakukan. Nah, kalau ada keinginan dalam diri kita, jangan ditunggu lagi. Karena kita nggak tahu hasilnya kalau belum kita lakukan gitu, dicoba. Kalaupun kita coba gagal, setidaknya kita tahu apa yang
harus kita lakukan berikutnya gitu. Nah, intinya jangan pernah menunggu selesai kuliah dulu, menunggu umurku barangkali 25 tahun, dan saya sekarang sudah 50 tahun. Seandainya saya tunggu umur saya 50 tahun saya baru mulai, nah ini bahaya. Kenapa? Usia seperti saya ini sudah mulai banyak persiapan pensiun. Jangan dulu pensiun dulu, baru memulai. Kapan? It so time. Ini saatnya. So time. Sangat menginspirasi sekali buat sahabat semua. Jangan pernah menunggu, karena menunggu itu melelahkan. Mulailah dari yang terkecil, karena dalam perjalananmu kau akan dapat sesuatu hal yang mungkin luar biasa untuk kehidupanmu. Super sekali. Sedikit bang, kalau saya bilang ya, saya sendiri terkadang merasakan itu. Ya. Terkadang ketika kita sudah mulai melakukan di dalam perjalanan itu, kemudian jumpa dengan sedikit masalah. Terkadang kita, ya namanya juga ketika lelah, dapat lagi masalah. Seperti terpukul gitu Bang. Untuk bangkit dari keterpurukan itu seperti apa? Nah, banyak orang berpikir sukses dan gagal itu hal yang sangat berjauhan. Kalau saya katakan sukses dan gagal itu sebetulnya berteman. Sama seperti Bang Tama dengan saya, berteman gitu. Bukan berarti ini saya katakan gitu kan. Nah, sukses, gagal itu teman akrab sekali. Teman akrab sekali. Teman akrab sekali. Jadi kalau Anda belum gagal, belum ada kesuksesan. Wah, belum pernah gagal berarti belum sukses. Belum. Jadi Wow. Kegagalan itu lebih bagus. Kenapa? Karena dari situlah kita belajar sehingga kita sukses. Terus kalau kita sukses, pernah lagi gagal. Gagal. Ada lagi yang gagal. Kenapa? Kita akan punya impian-impian yang berbeda. Pasti kalau kita sudah mencapai ini, sukses. Kemudian kita mulai dengan impian yang baru lagi. Gagal lagi. Sukses lagi. Gagal lagi. Sukses lagi. Nah, inilah yang harus kita pahami, bahwasanya sukses dan gagal itu adalah berteman. Seperti anak bayi, ya barangkali kalaulah kita katakan waktu kita sendiri waktu belajar untuk berjalan, ini berapa kali kita terbentuk. Kalau kita berhenti, saya pikir kita sampai sekarang nggak bisa jalan gitu. Benar-benar. Nah, jadi cobalah belajar dengan bayi. Dan ini saya sangat belajar dengan bayi ini luar biasa sekali gitu. Kembali lagi masalah menunggu. Nah, bayi itu tidak bisa menunggu gitu. Ya saya pun tidak ingat sih, tapi saya ingat adik saya itu kalau mau nyusu, mau jam 3 malam, mau jam apa, kapan dia butuh, dia harus hari itu juga, detik itu juga harus minum. Dia tidak, itulah sepertinya semangat. Harus ngotot ya. Harus ngotot gitu. Kalau nggak, nangis dia. Sampai kapan? Sampai dapat. Sampai dapat. Inilah belajar dari anak bayi sebetulnya kan. Jadi dia nggak bisa nunggu kapan waktu ini ibuku lagi tidur. Nggak peduli dia. Yang penting harus dapat dulu, baru dia istirahat. Begitu juga dengan perutnya. Kalau dia lapar, aku mau nyusu hari ini, nggak perlu tanya-tanya, itu merengek aja terus. Barangkali menurut saya begitulah dalam ingin mencapai impian kita masing-masing. Luar biasa sahabat semua. Jadi kesuksesan itu juga harus butuh diri kita, pola kita untuk lebih ngotot untuk mendapatkan kesuksesan itu. Yang penting kita harus ingat bahwasanya kesuksesan itu harus dilakukan dengan cara yang benar. Nah, tadi di awal pembicaraan kita, saya tadi abang ada sedikit bicara tentang jika ingin sukses maka sukseskan lagi orang lain. Bisa cerita abang, kesuksesan abang ini tentang sebuah impian yang saya lihat, kalau ingin sukses diri kita maka sukseskan orang lain. Berarti di antara suksesnya orang lain dengan kesuksesan kita ada impian-impian yang terselip di situ bang. Nah, bisa sedikit mengulik tentang impian abang nih. Mungkin sebagian orang di luar sana ya udah sukses, apakah masih punya impian lagi atau bagaimana gitu bang? Ya. Jadi ini secara luas sebenarnya sih. Artinya mensukseskan orang lain ini kita harus paham kira-kira kita mensukseskan dia itu dalam arti apa? Materikah?
atau jiwanya kah? Nah, ini penting sekali. Kadang kita bertemu dengan, ya kita katakanlah, dengan calon orang yang kita ingin sukseskan. Kita harus tahu dia maunya apa sih sebenarnya gitu. Ya, terkadang kita cerita terlampau besar sekali, bergabung terhadap perusahaan ini, belah ini dan lain sebagainya, udah bosan sebetulnya. Kenapa? Kita nggak tahu sebetulnya apa yang memang kita ingin sukseskan dia. Lawan Apa dari dianya ya Bang? benar? Kita harus tahu apa kendala-kendala atau tantangan-tantangan dia, kegagalan-kegagalan dia, kena apa sebenarnya. Nah, ini yang harus kita pahami. Saya berikan contoh dulu. Barangkali di dalam hal keluarganya, pada saat ini dia butuh semangat. Kenapa? Karena selama ini barangkali dia disepelekan keluarganya, dikucilkan, dia kepingin dihargai. Nah, ini masalah hargai, ini melebihi daripada uang. Maka yang pertama yang harus kita lakukan, mengkelirkan masalah menghargai ini. Menghargainya dulu. Betul. Nah, kalau sudah kita bisa menghargai dia, dan apa sih persoalan kenapa dia itu tidak dihargai? Barangkali dia selama ini pun tidak menghargai orang lain. Makanya kita positifkan dulu. Istilahnya Hukum sebab akibat ya Bang? ini yang penting dia. Nah, kalau ini sudah clear, baru yang kedua apa lagi yang memang ingin dia capai? Nah, kenapa kalau saya katakan kalau memang dia ingin capai sebesar-besarnya tapi dia kita lihatnya orangnya malas. Nah, saya pikir nggak ada obat malas gitu. Kenapa? Karena kesuksesan itu apapun ceritanya harus kerja keras. Harus kerja keras. Iya, benar. Belum ada terjadi itu 1 kilo itu berdiam jatuh. Wah, Kalau terjadi saya Wah. tidak mau. Nah, ini Buat teman-teman yang mungkin sedikit punya pengalaman pribadi ya tentang sebuah penghargaan terhadap orang lain. Yaitu terkadang saya sendiri juga ngerasain Bang. Di antara pekerjaan, keluarga, teman, maupun lingkungan. Ini mana yang harus kita utamakan lebih dulu? Nah, saya pernah sih masalah ini sering saya kaitkan dengan kehidupan. Kalau saya katakan ada 4 wadah, ya, yang saya pikir yang diisi air. Nanti di episode selanjutnya bisa kita praktekkan ya. Ini secara mukodimahnya aja sih. Nah, kalau ada batu, kerikil, kemudian di bawahnya itu ada pasir, kira-kira apa sih yang duluan dimasukkan di dalam wadah tersebut sehingga wadah tersebut tidak tumpah? Nah, ternyata pertanyaan yang saya lakukan, yang saya katakan itu sangat berkaitan sekali dengan kehidupan sehari-hari. Artinya, kalau memang kita sudah memang berkeluarga, yang paling utama itu adalah keluarga. Apapun ceritanya, keluarga. Yang kedua itu adalah pekerjaan. Nah, jadi keluarga selesai, kemudian urusan pekerjaan, kemudian yang ketiga adalah keluarga dari keluarga kita. Kemudian yang terakhir adalah teman-teman kita. Nah, jadi 4 ini saling berkaitan. Jadi nanti di episode berikutnya kita bisa praktekkan mengapa harus demikian. Dan saya berikan contohnya dengan wadah. Itu saja sih. Buat pemirsa di rumah, tadi ada sedikit pertanyaan saya. Mungkin untuk episode selanjutnya ini akan terjawab. Bagaimana peranan keluarga, pekerjaan, teman, maupun kebiasaan kita di lingkungan. Mana yang lebih utama? Karena saya pribadi terkadang ketika ditanya gitu Bang, kenapa belum pulang? Iya, iya. Saya lagi kerja. Sementara mungkin istri atau anak sudah menunggu di rumah. Iya. Nah, terkadang teman juga mengabari, wah sombong sekali sekarang, Ya. nggak pernah lagi gabung-gabung. Sementara saya bilang saya lagi bekerja. Jadi ada sedikit memang tarik ulurnya juga. Kalau saya bilang, saya sendiri terkadang ya bingung pada saat itu. Ya mungkin bisa terjawab di episode selanjutnya teman-teman ya. Ini PR buat kita semua, jangan lupa. Buat teman-teman di rumah, sharekan video ini. Mungkin video ini tidak berarti untuk Anda, tapi mungkin bisa berarti untuk teman Anda, saudara Anda, sahabat Anda, mungkin orang yang terpaling Anda cintai. Ya,
kita tadi sudah banyak bercerita panjang lebar tentang perjalanan, tentang menunggu proses bagaimana kita menghadapi pandemik yang mungkin membuat psikologi bangsa Indonesia sendiri itu sangat berpengaruh besar. New normal ini sebenarnya belum dikatakan normal, tapi bagaimana pola pikir kita bisa melakukan apa yang tidak bisa dilakukan orang mungkin di luar sana. Mulailah dari yang terkecil seperti yang dikatakan Bang Husin tadi. Ya, karena saya lihat dari historinya Bang Husin, dari pola perjalanan kehidupan dia sampai ke luar negeri, tidak terlepas dari yang namanya fungsional keluarga tercinta. Nah, impian yang belum saat ini tercapai Bang, dan ingin diraih kira-kira apa itu Bang? Tadi sedikit pertanyaan mungkin yang pemirsa di rumah juga ingin tahu itu. Bang Husin ini sudah sukses, mungkin sudah keliling dunia, kebutuhan sudah tercukupi. Mungkin ada impian lagi nggak Bang? Nah, jadi sebenarnya saya selalu melakukan 3 tahap. Apapun impian, apapun yang saya kerjakan, saya selalu melakukan 3 tahap. Yang pertama, impian jangka pendek, ada impian jangka menengah, ada impian jangka panjang. Dan ini saya sudah di penghujung ini. Saya sudah siap-siap untuk impian jangka panjang. Artinya, alhamdulillah saya rasa kita sangat bersyukur sekali tinggal di Indonesia ini. Ya, saya sangat bersyukur sekali. Kenapa? Karena memang dunia kita ini memang dilalui garis khatulistiwa. Nah, saya waktu belajar geografi ini bingung apa sih memang geografi dijaluri jalur khatulistiwa, dan ada yang memang negara yang tidak dijaluri khatulistiwa. Nah, jadi ini penting sekali sebetulnya kita semakin bersyukur. Kenapa? Karena kalau di Eropa ataupun di Afrika ataupun yang lain itu di luar khatulistiwa ini, yang dijaluri khatulistiwa, itu perbedaan waktu itu sangat signifikan sekali gitu. Nah, kalau kita cukup 12 jam, kemudian iklim kita cukup bagus sekali gitu. Makanya kalau saya katakan pernah waktu itu Salman ya, Raja Salman datang ke Indonesia, bahwasanya Indonesia ini adalah kepingan daripada surga. Saya katakan tepat sekali. Saya teringat waktu di Spanyol waktu itu dikelilingi lautan Atlantik, dan mereka itu memang bebatuan dan air laut itu bisa ditawarkan. Bayangkan itu susahnya kehidupan, tapi mereka bisa negara maju. Dan kalau kita dilempar batu dan tongkat menjadi tanaman, kalau di sana bukan batu dan tanaman yang dilempar, tanaman ditanam aja belum tentu tumbuh karena di atas batu, perlu proses yang cukup panjang sekali. Nah, jadi kenapa? Karena mereka harus buat tanahnya, pupuknya dan lain sebagainya. Dan kalau di Indonesia ini cukup sangat subur sekali. Alangkah sedihnya ya kalau kita ini memang tidak mau bekerja keras di tempat yang memang betul-betul yang kata Salman itu, bahwasanya Indonesia ini adalah kepingan surga. Nah, jadi impian yang saya terakhir ini sebetulnya saya ingin jalan-jalan ke Indonesia lagi gitu. Keliling-keliling di Indonesia ini lagi gitu. Karena belum seluruh Indonesia ini saya jalani gitu. Nah, kenapa? Saya cinta dengan Indonesia. Alamnya, airnya, semuanya. Ya, saya pikir kalau kita tidak mau lebih kerja keras lagi, saya pikir kita jauh daripada keberhasilan. Makanya saya katakan, apapun kejadian Anda sekarang, umur berapapun Anda sekarang, baik itu Anda belum menikah, baik Anda itu masih mahasiswa, ataupun Anda sudah berkeluarga, ataupun sekarang ini masanya sudah senja. Iya. Makanya saya katakan, jangan pernah menunggu, karena tidak ada waktu yang tepat untuk memulai. Mulailah dari kemampuan yang sekarang ini, kemampuan kita, walaupun Anda sekarang ini tidak sarjana, Anda ini sudah tua, Anda ini masih kuliah, apa saja yang Anda inginkan, mulai dari sekarang. Kenapa? Karena yang luar biasa itu akan timbul di perjalanannya nanti. Percaya yang saya katakan. Kalau Anda tidak berubah mulai sekarang, ini jangan pernah berharap terlampau besar.
memang saya pikir sakit gitu. Kita barangkali ini berandai-andai ya, Iya. berandai-andai. Kalaulah seandainya pada saat ini sangat terik dan kita berdiri di atas aspal yang cukup panas, pernah nggak kita berpikir untuk berdiri di tempat itu juga tidak melakukan apa-apa? Tidak mungkin. Kita mungkin ke depan Harus beranjak. atau ke belakang atau ke kiri atau ke kanan, tapi tidak akan pernah berpikir kita itu berdiam di tempat yang panas tadi. Tapi kebanyakan manusia keadaannya sudah cukup Sulit. memprihatinkan. Nah, kegalauannya sudah luar biasa, padahal itu tidak memberikan solusi. Tapi mereka tetap bertahan di sana. Nah, ini yang perlu kita pikirkan, apa yang barangkali yang harus kita lakukan. Nanti di episode berikutnya kita bisa kupas tuntas secara gamblang. Wow. Saya di sini kalau pemirsa tahu semangatnya luar biasa. Jadi ketika kita pada saat terpuruk, sama halnya seperti yang dikatakan Pak Musin tadi, ketika ada seseorang yang berdiri di tengah aspal yang panas, dia pasti akan maju atau mundur ke samping kanan atau ke samping kiri. Kenapa? Karena itu tadi, kita harus keluarkan naluri manusia kita untuk mencari sesuatu yang lebih baik. Jangan pernah bertahan pada kondisi sulit. Kenapa? Karena kalau kita tidak berani mencoba hal itu, ya mungkin posisinya tetap seperti itu. Sekian dari saya Tama. Ya mungkin ada pesan-pesan sedikit Bang sebelum ini kita tutup. Ya, terima kasih buat teman-teman yang barangkali sedang menonton ini. Intinya tetaplah bersemangat dan jangan lupa bersyukur. Terima kasih. Jangan lupa bersyukur. See you. Bye bye. Speed TV.